Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat JKN. Balik lagi di JD Podcast JKN Depok bareng aku Sally. Hari ini kita ada di episode ke-9 dan tema hari ini menarik banget, yaitu tentang ayo berobat ke FKTP. Nah teman-teman, hari ini aku nggak sendirian. Seperti biasa ada lagi yang menemani dari teman-teman BPJS Kesehatan Depok, yaitu Mbak Laksmi Damarianti selaku koordinator frontliner BPJS Kesehatan Cabang Depok. Hai Mbak. Halo Mbak Sally. Oke Mbak Laksmi, ini bukan pertama kali ya kita berdua sharing di JD ya. Iya. Udah kita pernah perdana, bahkan kita berdua bareng sharing terkait dengan pengecekan status kepesertaan dan pengecekan tagihan iuran. Nah, terus juga ada episode sebelumnya itu Aman JKN. Betul. Anjungan Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional Mbak Sally. Nah, Mbak JKN harus selalu mendengarkan JD dan juga melihat konten-konten kita di sosmed kita di @sobatjkn.dpk. Itu bisa di Instagram, bisa juga di TikTok, dan juga bisa di YouTube. Itu kita akan sharing berbagai informasi gitu ya. Wow. Terkait dengan JKN pastinya ya. Iya. Harus banget dengerin semuanya. Iya, betul. Kita bakalan sharing lagi informasi yang bermanfaat buat Sobat JKN. Sebelum kita ke intinya, kita harus mengupas dulu nih Mbak. Oke. Sebenarnya FKTP itu apa sih Mbak? Oke. Buat Sobat JKN pasti udah gak asing lagi dengan FKTP. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Oke, contohnya? Nah, Vaskes tingkat 1 atau FKTP ini bisa berupa puskesmas, bisa juga klinik. Oke. Ada juga dokter umum dan dokter gigi. Oke, lengkap tuh ya. Lengkap. Informasinya, itu namanya FKTP. Betul. Nah, Sobat JKN, mungkin Mbak Laksmi, Sobat JKN masih ada yang bingung juga. Gimana sih caranya dia tahu FKTP apa aja yang terdaftar di sekitaran domisili dia? Itu gimana caranya Mbak untuk ngecek dan cari tahu? Oke, sebelumnya kita udah pernah bahas di podcast perdana terkait dengan Mobile JKN. Kembali lagi ya si Mobile aplikasi JKN. Mobile JKN Betul. ini. Gimana Mbak? Di dalam aplikasi Mobile JKN ada menu info lokasi Vaskes. Jadi Sobat JKN yang sudah memiliki aplikasi Mobile JKN di handphonenya, tinggal cari info lokasi Vaskes. Di info lokasi Vaskes itu akan menampilkan Vaskes-Vaskes yang berada di sekitarannya Sobat JKN. Oh gitu, jadi langsung muncul ya Mbak ya? Betul, langsung muncul. Tinggal pilih tuh, mau pilih yang mana ya. Nah, kalau pilih setelah udah tahu nih Mbak Sally, Vaskesnya ini, kemudian udah terdaftar juga di Vaskes Kesehatan tingkat 1-nya itu gitu ya. Terus saya milih karena saya mau ubah Vaskes nih. Oh, berarti mau berubah ya Vaskesnya ya? Mau melakukan perubahan Vaskes tingkat 1. Itu juga bisa di aplikasi Mobile JKN. Bisa juga ya Mbak ya? Bisa. Oke, berarti teman-teman yang mau ubah Vaskes tuh harus ke menu apa Mbak? Nah, menunya di perubahan data peserta. Jadi Sobat JKN ketika melakukan klik perubahan data peserta, itu nanti bisa melakukan klik kembali di fasilitas kesehatan tingkat 1-nya. Dengan catatan sudah terdaftar 3 bulan sebelumnya di Vaskes yang awal. Artinya perubahan Vaskes ke Vaskes yang lain itu harus dilakukan setelah peserta sudah terdaftar 3 bulan. Minimal 3 bulan ya? Betul, minimal 3 bulan sekali, dan Vaskes yang barunya akan efektif berlaku di awal bulan berikutnya. Ini jelas banget ya informasinya. Nah, kalau udah tahu di mana lokasi Vaskes yang dipilih, kemudian cara ubah Vaskesnya, terus gimana cara Sobat JKN berobat ke FKTP? Nah, setelah sudah tahu nih Sobat JKN Vaskes tingkat 1-nya apa, Sobat JKN bisa langsung melakukan pendaftaran. Zaman dulu pendaftaran datang nih ke FKTP-nya, datang pagi-pagi, terus ambil nomor antrian.
Kalau zaman now, Zaman Sobat now, oke. JKN, Ha-ha. tinggal klik menu pendaftaran pelayanan Oke. atau antrian online di aplikasi mobile JKN. Itu di aplikasi mobile JKN lagi ya? Iya dong, Oke, Mbak Sally. jadi gampang ya. Terus Sobat JKN itu kalau berobat ke FKTP harus bawa berkas apa aja Mbak? Nah, kalau bicara berkas, Ya. Sobat JKN nggak perlu ribet lagi. Cukup tunjukkan NIK atau KIA buat anak yang belum punya NIK nih. Oke. Dan juga bisa membawa kartu digital yang ada di aplikasi mobile JKN. Cuma itu aja Mbak? Iya, bawanya bawa handphone. Oh, cuma itu aja ya berarti ya? Iya. Gak ribet, gampang, terus juga itu yang sering kita bawa hari-hari ya? Betul, pastikan kalau kartu digital di aplikasi mobile JKN karena bawa handphone selalu bawa dong. Ih, pasti zaman sekarang ya. Zaman sekarang Pasti bawa kemudahan handphone. ada di genggaman tangan nih. Nah, jadi setelah pasti dibawa yang namanya KTP, Betul. terus juga aplikasi yang ada di handphone bisa pakai KIS digital, itu bisa langsung berobat ke FKTP. Nah. Tapi yang paling penting tuh Mbak, berarti harus pastikan aktif ya. Betul, status kepesertaan aktif bisa mengakses pendaftaran pelayanan atau antrian online. Dan juga nih bagi sobat JKN yang misal males keluar, itu bisa konsul dokter Ada di juga. aplikasi mobile JKN. Itu fiturnya ada juga di mobil Ada JKN. menu konsultasi dokter dan peserta sobat JKN bisa mengklik konsultasi dokter sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan insya Allah kerahasiaan pasti kita jamin dong. Oh, aman pokoknya ya. Aman. Berarti udah gampang, nggak ribet, aman juga, data-datanya Betul. juga nggak akan terlindungi pastinya. Betul. Terus juga bisa milih vaskes yang memang kita inginkan ya. Betul. Yang kita inginkan yang dekat sama domisili kita pastinya. Betul. Wah, itu sangat sudah dimudahkan ya. Iya. Jadi peserta JKN ataupun sobat JKN pasti akan merasa lebih dimudahkan dengan segala fitur yang ada di mobile JKN. Pasti dengan adanya pendaftaran pelayanan antrian ini juga membuat sobat JKN cepat mendapatkan nomor antrian. Dan juga nih Mbak Sally, Ya. kita sama teman-teman fasilitas kesehatan pun ingin agar peserta JKN mendapatkan layanan yang mudah, cepat dan setara. Oke, makanya muncullah segala macam inovasi ya. Betul. Untuk bisa memberikan pelayanan secara mudah, Cepat dan setara. Wah, keren banget nih Mbak Laksmi sharingnya hari ini. Bener-bener tadinya mungkin sobat JKN yang bingung harus bawa apa, terus berobat kemana, ceknya gimana, cara ubahnya gimana, semua terjawab ya. Iya Mbak Sally. Terjawab sudah nih Mbak Laksmi, bener-bener informan handal ya. Kita bakal terus sharing ya Mbak ya. Betul. Terkait dengan JKN selanjutnya di episode-episode selanjutnya di podcast kita. Jadi buat sobat JKN yang mau informasi up to date tentang Ya. JKN yang seperti sebelumnya udah pernah aku bilang bahwa mungkin mereka nggak punya waktu buat Ya. melihat informasi secara baca atau juga Iya. datang ke kantor ataupun hal-hal lainnya. Tapi kalau dengan podcast pasti ada waktunya. Ada dong. Karena bisa sambil ngerjain hal lain ya. Betul, sembari di kereta, Di sembari mobil. di mobil. Bisa tinggal disalin. kalian tinggal kalian pakai headset aja. Nggak masalah dong. Iya, jadi mendengarkan informasi yang bermanfaat, kalian dapat ilmunya juga, terus juga kita juga seneng ya bisa Iya. sharing ke seluruh sobat JKN yang dengar ya kan? Setuju banget, Mbak Oke, Sally. kalau gitu jangan sampai sobat JKN ketinggalan pod JD kita yaitu podcast JKN Depok yang akan selalu sharing informasi JKN yang up to date, yang lengkap, komplit ya semuanya untuk kalian. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau gitu aku sama Mbak Laksmi pamit dulu. Sip Mbak Sel. Salam Pod JD Podcast JKN Depok. Stay healthy, keep productive.